Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Roy Keane tidak terlalu yakin Manchester United bisa merangsek keempat besar di sisa musim ini. Legenda setan merah itu ragu melihat performa sejauh ini. Terkait kans finish empat besar, MU dinilai menghadapi kemungkinan sulit. Roy Keane menyinggung inkonsistensi tim polesan Erik ten Hag sejauh ini. Akhir pekan kemarin mereka susah payah mengatasi Everton 2-0 dengan kedua gol dicetak dari titik penalti. Di sisi lain Aston Villa dan Tottenham tampil lebih baik. Kalau posisi 5 itu terbuka, saya rasa anak sulit buat mengejar Aston Villa. Untuk posisi yang keempat, MU harus terus menang imbuhnya. Dalam dunia sepak bola, siklus manajer di klub papan atas bisa sangat berbeda dari tahun ke tahun. Dulu ada seperti Sir Alex Ferguson yang pernah menangani Manchester United pada 1986 hingga tahun 2013. Dengan Erik ten Hag berjuang di Old Trafford musim ini, Manchester United mungkin harus mengubah arah proyek mereka lagi. Dan sepertinya mereka mengincar mantan manajer Real Madrid seperti kandidat impian untuk pekerjaan itu. Seperti yang ditweet oleh Santi Auna, Zinedine Zidane adalah manajer diimpikan oleh Ineos dan Sir Jim Ratcliffe. Ini bukan kesepakatan yang mudah bagi MU, yang juga mempertimbangkan beberapa alternatif. Zinedine Zidane terakhir kali menjadi manajer pada musim 2020-2021, musim yang diselesaikan Los Blancos tanpa trofi. Namun lemari trofi pemain Prancis itu sebagai manajer Real Madrid berbicara sendiri dan mencakup 3 gelar bersejarah Liga Champions. Hanya masalah waktu sebelum Zidane kembali ke dunia manajerial. Sudah lama beredar spekulasi bahwa ia menunggu lowongan kerja di timnas Prancis terbuka. Namun belakangan ini beredar rumor dirinya bersedia menangani klub yang tepat. Mungkinkah itu adalah Manchester United? Tampaknya tidak ada banyak hal nyata yang terjadi mengenai langkah tersebut saat ini. Saat berbicara dengan Kauk Offside untuk kolom terbarunya di Daily Briefing, Fabrizio Romano mengatakan, "Saya sadar ada lebih banyak laporan tentang masa depan Erik ten Hag di MU dengan Zinedine Zidane nama terakhir yang disebutkan sebagai kandidat untuk pekerjaan itu. Namun saya harus menekankan bahwa saya tidak mengetahui adanya kontrak antara Zinedine Zidane dan Manchester United sejauh ini. Belum ada yang konkret mengenai hal itu sampai sekarang," bunyi Fabrizio Romano. Pelatih Manchester United asal Belanda Erik ten Hag telah menjalani 100 laga bersama MU sejak ditunjuk di musim panas 2022 lalu. Tercatat Erik ten Hag berhasil meraih 61 laga menang, 11 laga imbang, dan 28 laga kalah. Dengan begitu, rasio kemenangan yang diraih MU yang saat dilatih Erik ten Hag mencapai 61%. Mendapat informasi itu, Erik ten Hag memberikan pendapatnya. Menurutnya, kemenangan bisa diraih lebih dari 61 laga andai banyak pemainnya yang tidak mengalami cedera. Baginya, statistik itu cukup memuaskan dengan keadaan MU yang masih mengalami badai cedera. Kemenangan ke-61 diraih saat berlaga melawan Nottingham Forest di Piala FA putaran kelima musim ini dengan skor 1-0. Di laga itu, MU tidak diperkuat oleh 10 pemain utamanya karena cedera. Sebelum melawan MU, Everton sudah tidak menang di 10 laga sebelumnya dan akan menjadi pukulan berat seandainya tidak menang atas Everton di laga pekan ke-28 Liga Inggris musim ini. Borussia Dortmund kabarnya sedang menyiapkan rencana rahasia buat pemain gagal Manchester United, salah satunya dengan menyiapkan pemain untuk ditukar. Laporan Bleed yang dilansir dari Football Transfer mengklaim tim asuhan Edin Terzic sedang berupaya menyusun rencana rahasia untuk mempertahankan Sancho di Jerman lebih lama. Terdapat 2 skenario yang bisa diterapkan Dortmund jika ingin menambah masa tinggal Jadon Sancho di Signal Iduna Park. Mereka dapat memperpanjang durasi peminjamannya atau memindahkan sang pemain secara permanen dari MU. Football Transfer mengungkap,
Opsi pertama nampaknya jadi cara paling mungkin direalisasikan oleh Dortmund. Pasalnya, permasalahan gaji dan biaya transfer tinggi masih menjadi batu sandungan buat Setan Merah mencari klub yang mau menampung Sancho secara permanen. Kalaupun pembelian jadi jalan terakhir yang harus ditempuh, Dortmund pun bisa mencari cara alternatif guna mengurangi beban keuangan. Tidak menutup kemungkinan klub Jerman dapat menukar pemain lain sebagai bagian dari kesepakatan. Donyell Malen jadi salah satu nama yang berpeluang melicinkan upaya Dortmund menambah masa tinggal Sancho. Pesepak bola asal Belanda itu santer dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford lantaran MU sedang butuh kehadiran amunisi baru di lini serang. Bintang Manchester United Amad Diallo memilih untuk menonaktifkan akun media sosial miliknya. Hal tersebut dilakukan lantaran penyerang berusia 21 tahun itu ingin fokus ibadah selama Ramadan. Amad Diallo digosipkan bakal menimbang ulang masa depannya di Manchester United. Tidak lama usai menonaktifkan akun media sosial miliknya, dia disebut akan pindah karena sulit mendapatkan menit bermain. Namun Amad Diallo kemudian memberikan klarifikasi atas sikapnya tersebut. Langkah yang diambil Amad Diallo tidak terkait dengan sepak bola, akan tetapi urusan agama. Dia ingin lebih fokus ibadah. Manchester United dilaporkan telah dikaitkan dengan transfer gelandang Portugal Joao Neves di musim panas. Menurut Daily Mail, pemilik minoritas saham MU Sir Jim Ratcliffe telah menyetujui pembelian besar-besaran untuk gelandang Benfica berusia 19 tahun, Joao Neves. Diperkirakan kedatangan Joao Neves ke Old Trafford kemungkinan akan menelan biaya lebih dari 100 juta pound sterling. MU sangat membutuhkan penguatan lini tengah dan Neves harus terbukti menjadi tambahan jangka panjang yang berkualitas. Ia akan menjadi motor dalam kreativitas, kontrol, dan kemampuan teknis di lini tengah. MU merindukan gelandang tengah berkualitas seperti dia yang bisa menjalankan permainan. Dan pemain berusia 19 tahun itu muncul sebagai target yang layak. Dia diprediksi bisa mengubah permainan Setan Merah di lini tengah. MU punya pemain-pemain berkualitas, namun perlu menutup kesenjangan dalam skuad mereka yang ingin menantang trofi utama. Mendatangkan gelandang tengah berkualitas harus menjadi prioritas utama mereka di musim panas. Bek remaja Losli Leny Yoro sebagai salah satu target utama Real Madrid untuk musim panas, namun MU juga siap bersaing. Memang menurut Fabrizio Romano, Manchester United telah mengirimkan pengintai untuk menyaksikan aksi Yoro untuk Lille musim ini. Pemain berusia 18 tahun itu telah dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid dan Paris Saint-Germain selama berbulan-bulan dan kedua klub sedang mengerjakan operasi tersebut. Namun Setan Merah juga sudah angkat topi atas jasa pemain remaja sensasional tersebut di musim panas. Leny Yoro adalah salah satu talenta paling menarik yang mungkin ada di pasaran musim ini. Dan ada cerita segar tentang MU yang mencoba memenangkan perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan bek muda Lille itu, kata Romano. Legenda sekaligus mantan pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer pernah punya keinginan untuk merekrut gelandang asal Inggris Jude Bellingham. Ia menjelaskan alasan MU gagal mendapatkan pemain yang kini bermain untuk Real Madrid itu kala Bellingham masih berusia 17 tahun dan bermain untuk Birmingham City. Ia meminta menit bermain bersama tim utama Manchester United. Hal itu ditolak oleh tim dan transfer itu gagal tercapai. Kala itu Bellingham merupakan salah satu pemain yang terbaik yang punya rencana jelas dan terencana. Setelah tampil mengesankan bersama Birmingham City pada musim 2019-2020, Bellingham ingin mencari pengalaman baru. Kala itu MU yang berusaha merekrutnya ke Old Trafford telah mengenali fasilitas yang dimiliki serta pemaparan visi dan misi tim untuk kedepannya. Walau kala itu pemaparan dihadiri oleh beberapa legenda seperti Sir Alex Ferguson, Eric Cantona, hingga Brian Robson. Hal tersebut gagal meluluhkan Jude Bellingham. Harry Kane meninggalkan Tottenham untuk membela Bayern Munchen pada musim panas 2023 lalu. Bersama Bayern Munchen ia dikontrak hingga 2027 bersama tim yang bermarkas di Allianz Arena itu. Meski begitu ada kemungkinan Harry Kane akan kembali ke Premier League. Walaupun Tottenham memasukkan klausul pembelian kembali. Menurut legenda West Ham United Kevin Nolan,
Harry Kane diyakini akan kembali ke Premier League dengan membela Manchester United. Hal itu akan dilakukan oleh manajemen Setan Merah sebelum Harry Kane pensiun sebagai pemain sepak bola. Jika Harry Kane ingin kembali ke Premier League dalam waktu dekat, Chelsea dan MU siap menampungnya. Namun sebuah informasi menyebut jika Harry Kane akan bertahan di Jerman untuk musim depan walau ada spekulasinya. Walaupun begitu, mantan pemain yang kini menjadi staf kepelatihan West Ham United Kevin Nolan menyebut jika Harry Kane kembali ke Premier League, Manchester United akan menjadi tujuannya.